Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak ya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ini pelajaran PAI ya. PAI untuk SMP kelas 9. Kita lanjut saja ke materinya. Peta konsepnya sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Nusantara, kemudian perkembangan Islam di Indonesia, kemudian peranan umat Islam di Indonesia, perilaku meneladani para tokoh pejuang Islam di Nusantara. Oke, untuk selanjutnya, faktor-faktor Islam tersebar dengan pesat di Nusantara. Yang pertama, adanya kewajiban berdakwah bagi setiap individu muslim. Sampaikanlah walau satu ayat. Ya. Apabila ada seorang, kalau untuk sekarang mau ustadz ya, atau yang memiliki ilmu, maka ada kewajibannya untuk menyampaikan ilmunya. Ya. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Ya. Jadi ada kewajiban ya berdakwah bagi setiap individu muslim untuk menyebarkan agama Islam. Ya, yang awalnya di Indonesia itu agamanya sebelum Islam kan ada Hindu gitu ya, ada kerajaan Hindu. Setelah Islam kan ada masuk dari pedagang-pedagang Arab ya, yang asalnya dari Arab. Yang kedua, ketekunan, keteguhan dan ketabahan para pejuang Islam. Yang ketiga, Islam mengajarkan persamaan derajat. Jadi di dalam agama Islam itu, jadi sebabnya ya tidak membedakan antara miskin, ada yang kaya gitu ya. Itu semuanya sama di hadapan Allah. Apa yang membedakan? Keimanan dan ketakwaannya gitu ya. Terus para yang menyebarkan agama Islam, mereka juga tekun, teguh ya, tabah ya dalam menyebarkan agama Islam yang kedua tadi ya. Kemudian mereka juga mengajarkan persamaan derajat ya, tidak membedakan ya, yang miskin, yang kaya sama semuanya. Yang keempat, banyak para penguasa atau raja yang telah memeluk Islam dan berdakwah. Tidak sedikit ya, raja yang memeluk agama Islam. Sehingga ketika rajanya Islam, otomatis bawahannya, pasukannya juga harus Islam juga gitu ya. Ini faktor kenapa agama Islam bisa tersebar dengan pesat di Nusantara. Selanjutnya, cara perkembangan Islam di Nusantara. Islam berkembang di Nusantara melalui. Jadi ini kenapa Islam itu masuk ya. Dari mana saja? Yang pertama ada lewat perdagangan. Jadi para yang dari Arab itu berdagang ke Indonesia, mereka itu punya ajaran agama Islam. Selain dari berdagang, mereka juga ada kewajiban untuk menyebarkan hanya walaupun satu ayat. Menyebarkan agama Islam gitu ya, menyampaikan ilmu Islam itu gimana gitu ya. Yang kedua, hubungan sosial dan pernikahan. Tidak sedikit para pedagang ya yang di Arab yang menikah dengan wanita yang ada di Indonesia, sedangkan di dalam Islam itu tidak diperkenankan menikah selain dari luar agama Islam. Jadi harus Islam ke Islam juga gitu ya. Tidak bisa kita menikah agama Islam menikah dengan agama Kristen, agama Hindu, tidak bisa. Itu tidak diperkenankan di dalam ajaran agama Islam. Jadi berkembang ini lewat pernikahan juga. Yang ketiga, ada pendidikan dan pengajaran. Tidak sedikit kan dari dulu ketika terbentuknya atau raja, ada raja gitu ya. Raja yang masuk Islam, ada yang setelah itu kan ada yang berdiri pondok pesantren gitu ya, atau sebelum-sebelumnya berdiri masjid gitu ya, untuk mengajarkan agama Islam gitu ya, bukan saja di kampus saja, di sekolah saja gitu kan. Dulu itu terbatas gitu untuk masuk ke dalam pendidikan, beda dengan sekarang gitu ya. Orang zaman itu susah ketika mau belajar, sampai belajar SD juga itu susah gitu. Tidak sedikit orang tua zaman dulu itu yang buta huruf gitu ya. Tidak bisa membaca. Karena
dari zaman penjajahan itu tidak diperkenankan. Jadi supaya rakyat itu bodoh gitu ya. Jadi kita itu agak telat sebenarnya ya, merdeka itu. Lama sekali kita dijajah. Tapi setelah masuknya agama Islam tidak sedikit kita pengen merdeka. Malahan ada tokoh-tokoh dari Indonesia, dari Islam, sehingga Indonesia ini bisa merdeka gitu ya. Selanjutnya, peranan umat Islam di Indonesia. Masa penjajahan menggerakkan rakyat untuk mengusir penjajah. Ini ketika masa penjajahan ya. Karena hubul waton minal iman, cinta kepada negara itu adalah sebagian dari iman. Mengajarkan akan cinta tanah air nih. Hubul waton minal iman. Mengajarkan persamaan derajat tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Mau kaya, mau miskin, direktur, tukang bajigur, sama semuanya. Kebebasan berpikir, kemudian mengeluarkan pendapat bebas gitu ya. Dan menghapus kasta nih ya dalam tatanan sosial. Peranan umat Islam di Indonesia, masa kemerdekaan, yaitu melawan penjajah mulai organisasi pergerakan dan berperang secara fisik, pasti. Karena dicontohkan oleh Rasul juga gitu. Ketika memerangi orang-orang kafir, itu umat muslim itu cuma ratusan. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu nyampe ribuan, tapi dengan semangat ya, dengan motivasi dari Rasulullah sehingga menggerakkan motivasi para pasukan untuk berperang. Karena kenapa? Ketika orang tersebut mati di medan perang, maka itu hukumnya orang tersebut mati syahid gitu ya. Itu hadiahnya. Masa pembangunan yaitu bergerak sesuai dengan alur masing-masing, memberikan kontribusi terbaiknya untuk bangsa dan Indonesia. Ya. Yang memiliki ilmu kedokteran silakan ya, berjuang di ilmu kedokteran. Yang memiliki ilmu matematika silakan berjuang di matematika. Karena tidak sedikit juga cendekiawan Islam gitu ya. Yang pertama kali ya misalkan Bu Sina kan itu ahli dalam kedokteran gitu ya. Silakan kontribusi dari bidang masing-masing saja. Kalau kalian ahlinya dalam komputer silakan berdakwah lewat komputer. Kalau kalian ahlinya dalam bidang menulis, silahkan menulis gitu ya. Selama menulis tersebut atau karya-karya kita itu tidak bertentangan dengan agama Islam, silakan ya. Kontribusi dalam terbaiknya dan memajukan negara Indonesia ini. Oke, yang terakhir ini adalah dalilnya. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Baiklah itu ya pembahasan untuk sekali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.